like, jangan lupa di subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum teman-teman, nama saya Lutfia Nabila Pane. Saya dari kelompok 51 KKNDR UIN Sumatera Utara. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber dana bank syariah. Untuk kelanjutannya, silahkan cek video berikut ini. Check it out. Jadi, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan sumber dana bank syariah. Jadi, sumber dana bank syariah itu adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasionalnya. Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan di mana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak di bidang keuangan, maka sumber-sumber dana juga tidak terlepas dari bidang keuangan. Untuk menopang kegiatan bank sebagai penjual uang, bank harus lebih dahulu membeli uang sehingga dari selisih bunga tersebut bank memperoleh keuntungan. Dalam pandangan syariah, uang bukanlah merupakan suatu komoditas, melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomi atau economic added value. Hal ini bertentangan dengan perbankan berbasis bunga di mana uang mengembangbiakkan uang, tidak peduli apakah uang itu dipakai dalam kegiatan produktif atau tidak. Baiklah, di sini ada fungsi sumber dana bank. Yang pertama adalah sebagai alat pembayaran untuk kegiatan usahanya. Dana yang dihimpun memiliki karakteristik yang berbeda baik dari jangka waktu maupun harga maupun caranya. Kedua, ada dana berfungsi sebagai sumber likuiditas bank. Dana yang dihimpun selain untuk membiayai kegiatan usahanya yang bersifat produktif, juga untuk memelihara likuiditas bank tersebut. Kemudian, yang ketiga adalah sebagai tolak ukur kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Volume dana pihak ketiga dapat dijadikan indikasi tingkat kepercayaan masyarakat pada bank yang bersangkutan. Semakin tinggi volume dana bank pihak ketiga mengindikasikan bahwa masyarakat relatif percaya kepada bank yang bersangkutan. Oke, di sini saya akan menjelaskan sumber-sumber dana bank syariah. Dari mana sajakah sumbernya? Yang pertama ada modal inti atau core capital, yaitu dana modal sendiri, dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yaitu pemilik bank. Pada umumnya, dana modal inti terdiri dari yang pertama ada modal yang disetor oleh para pemegang saham, yang kedua ada cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang ketiga ada laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan ke para pemegang saham tetapi tidak dibagikan dan ditahan. Yang kedua ada kuasi ekuitas atau mudharabah account, yaitu bank menghimpun dana berbagi hasil atas dasar prinsip mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana dengan pengusaha untuk melakukan suatu usaha bersama dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai mudharib atau pengusaha, bank menyediakan jasa bagi para investor berupa yang pertama rekening investasi umum, yang kedua rekening investasi khusus, dan yang ketiga rekening tabungan mudharabah. Selanjutnya sumber dana yang ketiga yaitu dana titipan atau yang sering disebut juga wadiah atau non-remunerated deposit, yaitu dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank yang umumnya berupa giro atau tabungan. Pada umumnya motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan dana mereka. Sumber dana bank syariah yang ketiga yaitu dana nasabah atau masyarakat seperti A. Giro wadiah, yaitu simpanan masyarakat baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing pada bank. Yang B. Tabungan wadiah, yaitu tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan sumber dana bank syariah dan bank konvensional. Ditinjau dari caranya menghimpun dana, baik bank konvensional dan bank syariah memang bisa dikatakan jauh berbeda. Jika bank konvensional menghimpun dana menggunakan 3 jenis produk jasa yaitu tabungan, deposito, dan giro, serta setiap bank konvensional pasti selalu menjanjikan sebuah bunga kepada para nasabah dengan jumlah nominal tertentu.
Sedangkan bank syariah, di dalam menghimpun dana, mereka tidak menamakan jasanya tersebut berupa tabungan dan giro, melainkan akad wadiah yaddamanah atau bisa diartikan sebagai titipan. Di dunia syariah, pihak bank selaku pengelola tidak memberikan bunga kepada setiap para nasabahnya, melainkan adalah sebuah bonus sebagai peraturan bank. Baiklah teman-teman, mungkin cukup segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat memahaminya dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Dadah.